Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan Tangerang dan sekitarnya membuat jalan perimeter utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terendam banjir. Akibatnya banyak kendaraan bermotor mengalami mogok ketika melintas di jalan tersebut. Antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 terjadi di jalan perimeter utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sejak Selasa malam. Hal ini dikarenakan jalan perimeter utara Bandara Soekarno-Hatta terendam banjir. Intensitas hujan deras yang mengguyur kawasan Tangerang membuat sejumlah jalan lainnya mengalami hal serupa. Hujan lebat sepanjang malam membuat jalan tersebut mengalami banjir hingga lutut orang dewasa. Bahkan kendaraan roda 2 yang melintas mengalami mogok mesin. Nampak para pengendara yang akan pulang maupun berangkat kerja malam di bandara harus mengeluarkan tenaga ekstra saat melintas di area banjir tersebut. Pasalnya air hujan yang mengguyur wilayah tersebut tidak bisa mengalir ke kali lantaran kali yang berada di samping jalan perimeter utara tersebut juga meluap. Sejumlah pengendara mengatakan banjir ini baru terjadi kali ini karena tingginya intensitas hujan pada Selasa malam. Sementara untuk ketinggian air banjir diperkirakan setinggi lutut orang dewasa. Baru ini kayaknya. Bentar ya Pak. Ini curah hujannya kayaknya. Pelan-pelan aja Pak. Kayak gini juga biasanya kalau hujan. Kayak gini. Ketinggiannya berapa senti nih Pak kira-kira? Ya, lutut. Diketahui tidak hanya akses menuju bandara maupun jalur perimeter utara, selain itu kawasan kargo juga mengalami banjir, sehingga kawasan Bandara Soekarno-Hatta terkepung oleh genangan air yang cukup tinggi. Diharapkan kepada masyarakat baik pekerja maupun pengguna jasa bandara agar mengakses informasi titik banjir berada dan datang lebih awal agar terhindar dari kemacetan serta keterlambatan saat menuju bandara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur area Jabodetabek sejak Selasa hingga Rabu pagi membuat sejumlah titik di Jakarta terendam banjir. Di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara, banjir setinggi hingga 50 cm memutus akses jalan dan membuat sejumlah motor serta mobil yang melintas mogok. Sebuah pemotor yang nekat melintasi banjir di Jalanan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara mengalami mogok atau mati mesin. Dibantu warga sekitar, pemilik motor berupaya menyalakan mesin yang kemasukan air banjir. Tidak hanya motor, sejumlah mobil juga mengalami mogok. Ketinggian air yang bervariasi, yakni 30 hingga 50 cm, menyebabkan sejumlah mobil ini mati mesin. Jalan Boulevard ini menjadi satu dari 10 titik banjir di Jakarta akibat hujan deras yang mengguyur Jabodetabek semalam. Banjir menutup akses jalan dari arah Pulau Gadung ke Kelapa Gading dan sebaliknya. 3 jalur alternatif lain juga mengalami genangan serupa, sehingga tidak ada pilihan lain antara menunggu air surut atau memaksakan diri menembus genangan banjir. Genangan di kawasan ini juga disebabkan drainase yang buruk serta pompa air yang tak berfungsi maksimal, mengakibatkan aliran air Kali Sunter di sepanjang jalan ini mudah meluap. Sejumlah bantuan mobil tumpangan dan Satpol PP dan Dinas Perhubungan dikerahkan untuk membantu masyarakat melintasi kawasan ini. Sementara yang lainnya masih memilih menggunakan Delman dan Transjakarta yang beroperasi mulai pukul 10 pagi tadi. Di sini juga ada pompa, tapi kelihatannya nggak fungsi. Di sana di Arta Gading juga ada, tapi nggak fungsi juga. Ya sampai bisa begini banjir. Mungkin keseluruhan banjir semua, tapi kan kalau ada jalan pompanya kan mending kayak agak cepat surut gitu kan. Warga berharap adanya normalisasi pompa air dan drainase untuk mengatasi banjir di kawasan ini yang terkenal dengan pusat pertokoan, sehingga tidak menghalangi kegiatan perekonomian warga. Dari Jakarta, Camar Hainda, Indra Purnama, iNews melaporkan. Permukiman warga di Jalan Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara sejak Selasa malam terendam air hingga 1 meter lebih. Tinggi air yang merendam kawasan permukiman membuat sejumlah warga harus dievakuasi.
Petugas gabungan TNI Polri melakukan evakuasi warga lansia yang terjebak akibat rumahnya terendam air di kawasan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Hujan yang mengguyur sejak Selasa malam mengakibatkan permukiman warga ini terendam air setinggi 1 meter lebih. Hingga Rabu sore, ketinggian air masih bertahan di 70 cm hingga 80 cm. Petugas masih berjaga-jaga untuk mengantisipasi naiknya ketinggian air. Sementara itu, tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama tim relawan kemanusiaan lainnya terus menyisir warga perumahan Villa Tomang, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Ketinggian air di wilayah ini berkisar 50 hingga 150 cm. Dengan bantuan petugas, warga pun dievakuasi ke lokasi pengungsian yang berlokasi di sejumlah sarana tempat ibadah. Di kecamatan yang terdampak banjir yaitu di Kecamatan Rajak dan di Kecamatan Pasar Kemis. Di Kecamatan Rajak itu ada 3 titik, 3 perumahan yang terkena banjir. Untuk di wilayah Pasar Kemis ada 4 titik di wilayah Kecamatan Pasar Kemis. Kalau untuk jumlah total keseluruhan rumah yang terendam banjir di 2 kecamatan itu berapa? Jumlah keseluruhan yang terendam banjir rumah yang di Kecamatan Rajak dan di Kecamatan Pasar Kemis itu sebanyak 850 rumah. Warga berharap normalisasi terhadap Sungai Cirarap dan Situ Gelam yang mengalami pendangkalan bisa dilakukan. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Diterjang ombak besar, tanggul penahan ombak di Kampung Nelayan, Desa Eretan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat jebol. Enggak. Derasnya air yang mengalir ke area permukiman warga di tepi pantai Kampung Nelayan membuat 5 rumah warga rusak. Sementara ratusan rumah lainnya terendam banjir rob. Warga hanya bisa pasrah karena banjir rob kerap terjadi di desa mereka. Banjir dengan ketinggian air hingga 1 meter ini membuat aktivitas warga terganggu. Bahkan sejumlah warga terpaksa mengungsi ke rumah sanak saudara. Hingga kini banjir rob belum menunjukkan tanda-tanda akan surut. Sementara BMKG memprediksi air laut pasang terjadi pada tanggal 2 Januari hingga 9 Februari mendatang. Lalu bagaimana banjir di Jalan Parameter Utara Bandara Suta pada malam hari ini? Pemirsa, kita sudah bergabung bersama rekan Nuruman Hasnugara di sana. Selamat malam Hasnugara, bagaimana? Apakah banjir di Jalan Parameter Utara sudah surut? Ya, selamat malam, Dre, dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan memang saat ini saya berada di pos 15 Parameter Utara. Memang kondisi jalan di Parameter Utara ini nampak genangan air sudah semakin surut, di mana memang sebelumnya dilaporkan genangan air mencapai 60 cm sejak pagi hingga menjelang sore tadi. Namun memang air seperti itu semakin surut, saat ini bersisa di kisaran 20 cm, di mana memang surutnya air ini sudah dapat dilintasi oleh kendaraan dari roda 4 maupun roda 2 bagi mereka yang akan melakukan aktivitas baik itu yang berangkat kerja pada malam hari pulang bekerja dari bandara Jakarta. Tapi apakah kecepatan kendaraan di sana sudah bisa melaju secara normal atau masih tersendat karena masih ada genangan air? Ya, sejak pukul 7 malam tadi memang arus lalu lintas kendaraan yang lintas di Parameter Utara sudah berjalan dengan normal, artinya tidak mengalami kesulitan. Walaupun memang tersendat, arus lalu lintas kendaraan cukup ramai begitu karena diakibatkan hilangnya aktivitas para pekerja. Baik, Mas Nugara, terkait dengan tadi sempat terendam banjir, apakah sempat ada dilakukan pengalihan arus lalu lintas untuk menuju ke bandara? Baik, benar memang tadi sempat disini petugas gabungan
dukungan baik dari kepolisian, polisi yang ada di kawasan Kalimantan Utara juga telah mengimbau kepada para pengguna kendaraan untuk tidak melintasi area parkir juga mereka melintasi tentunya akan berdampak pada kendaraan mereka yang mogok. Namun begitu para pengguna kendaraan ini diarahkan untuk melalui perimeter selatan, di mana memang perimeter selatan juga Ya, baik. Terima kasih rekan Hasnugara sudah mulai surut dan juga sudah mulai normal untuk lalu lintas di sana. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, di momen libur panjang, pantauan lalu lintas di Simpang Gadok Bogor terpantau lancar. Hari ini ada sekitar 10.000 kendaraan yang melakukan pergerakan, di mana angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan hari kemarin. Terkait hal tersebut, Satlantas Polres Bogor hanya memberlakukan rekayasa lalu lintas di pagi dan siang hari. Sementara malam hari ini rekayasa lalu lintas kembali normal. Sementara itu hingga Rabu malam, puluhan ribu kendaraan terus memadati jalur utama menuju Tol Paster, Kota Bandung, Jawa Barat. Tercatat ada 28.063 kendaraan wisatawan masuk ke tol untuk kembali ke kota masing-masing. Meski demikian, Jalan Paster dan Dr. Junjunan nampak sedikit lengang. Selain itu, kendaraan yang masuk ke kota Bandung ramai lancar. Dari data Jasa Marga, tercatat ada 24.400 kendaraan yang masuk ke kota Bandung. Dan kita pantau situasi lalu lintas terkini di gerbang tol Paster Bandung. Ada rekan Ervan David di sana. Ervan, seperti apa kondisi di malam hari ini? Apakah terjadi kepadatan? Ya, selamat malam Bre dan juga pemirsa. Di hari terakhir libur panjang Isra Miraj dan Imlek 2025, puluhan ribu kendaraan wisatawan masih memadati jalur utama menuju gerbang tol Paster, Kota Bandung sejak Minggu pagi tadi. Mayoritas kendaraan didominasi kendaraan pribadi letter B yang mengarah ke arah Jakarta atau kawasan Jabodetabek. Dari pantauan kami di lapangan, jalan protokol dari arah objek wisata yang ada di Bandung menuju gerbang tol Paster nampak sedikit lenggang dibandingkan dengan siang hingga sore tadi. Sementara arus lalu lintas dari gerbang tol dari jalan Paster menuju area Bandung nampak ramai, lancar, atau banyak orang Bandung yang sudah liburan dari luar kota. Sementara dari data Jasa Marga yang kami dapatkan, sebanyak 28.063 kendaraan wisatawan masuk ke gerbang tol Paster, Kota Bandung. Sementara ada 24.400 kendaraan masuk ke Kota Bandung, atau total sebanyak 52.463 kendaraan yang keluar maupun masuk ke tol Paster, Kota Bandung. Dan diprediksi puncak arus balik ini akan terus terjadi hingga malam hari nanti, mengingat hari Kamis esok masyarakat sudah kembali beraktivitas secara normal. Demikian, Bre. Baik, gerbang tol Paster terpantau lengang. Kini kita beralih ke situasi lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Ada rekan Esra Ambarita di sana. Selamat malam, Esra. Bagaimana kondisi di sana? Apakah terjadi kepadatan? Ya, Bre dan juga pemirsa, di malam hari ini tempat saya mengabarkan di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, untuk situasi lalu lintas masih terbilang lengang dan lancar. Tidak ada ketersendatan sama sekali. Ini kondisinya hampir sama ketika di pagi hari, kemudian siang hari, sampai di malam hari. Untuk arus lalu lintas yang mengarah ke Bogor maupun ke Puncak dan ke Jakarta terbilang lancar dan tidak ada ketersendatan sekali lagi di tempat saya mengabarkan ini. Namun perlu diketahui untuk pergerakan lalu lintas hari ini atau malam hari ini sudah mencapai
mencapai angka 10.000. Ini berdasarkan pernyataan dari Satlantas Polres Bogor. Dan ini tentunya lebih rendah jika dibandingkan pada awal ketika menjelang long weekend ataupun libur panjang, yakni mulai dari hari Sabtu, Minggu hingga Senin. Nah, untuk perkiraan kami lihat tadi bahwa arus lalu lintas ini yang paling tinggi atau dominan lebih dari arah Puncak Bogor yang hendak ke Jakarta. Bahkan tadi Satlantas Polres Bogor ini sempat menerapkan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan atau mempersilahkan kendaraan terlebih dahulu yang dari arah Puncak untuk turun ke Jakarta. Dengan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan adalah penerapan sistem ganjil genap, yakni pertama ini dimulai dari pukul 6 pagi, kemudian berakhir sampai di pukul 9 pagi, dan kemudian dilanjutkan ketika pukul 12 dengan sistem one way yang arah Jakarta. Ini berlaku sampai dengan pukul 3. Dan setelah itu ditiadakan dan sudah berjalan normal hingga malam hari ini. Kembali ke Anda, Bre. Baik, sama seperti siang dan juga sore tadi masih lengang di Simpang Gadok. Terima kasih Esra Ambarita dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Ervan David dari Gerbang Tol Pastor Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, arus balik libur panjang Isra Mi'raj dan juga Imlek, warga kembali menuju ke kota tujuan asal dengan melintasi ruas tol Purbalenyi kilometer 123, Kota Cimahi, Jawa Barat. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi dari arah Bandung menuju Jakarta harus melaju dengan kecepatan rendah akibat kepadatan arus kendaraan. Kendaraan para pemudik ini hendak kembali ke kota tujuan asal seperti Jakarta, Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Lonjakan volume kendaraan arus balik liburan panjang terjadi sejak Rabu sore dan diprediksi terus bertambah hingga tengah malam nanti. Sementara itu, ruas jalan tol Cipularang kilometer 79 Purwakarta, Jawa Barat dari arah Bandung menuju Jakarta terpantau padat malam hari ini. Kepadatan kendaraan didominasi kendaraan pribadi bernomor polisi Jabodetabek. Selain membludaknya kendaraan pemudik, kepadatan arus terjadi akibat banyaknya truk pengangkut sembako yang berjalan pelan serta kontur jalan yang menanjak dan berkelok. Kepadatan arus balik di ruas tol Cipularang diperkirakan akan terjadi hingga Kamis dini hari. Pemirsa, Polda Metro Jaya memastikan menyelesaikan penyidikan dan menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro terkait kasus dugaan pemerasan. Informasinya sesaat lagi. Pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang oleh Direktorat Pol Air, Barhakam dan juga Polri ditunda karena terkendala cuaca buruk. Cuaca hujan dan ombak yang mencapai ketinggian hingga 2 meter menjadi penyebab utama operasi ditunda. Proses pembongkaran pagar laut yang membentang sepanjang 30,1 km lebih ini di perairan Tangerang terpaksa ditunda. Cuaca hujan dan angin kencang ditambah dengan ketinggian ombak yang mencapai 2 meter membuat petugas kesulitan mencapai titik pagar laut. Operasi pembongkaran pagar laut hari ke-8 ini pun harus ditunda karena kondisi cuaca buruk. Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait rencana pembongkaran pagar laut hari ini, Pak? Ya, rencana hari ini kita akan melakukan pembongkaran di Karangserang, Tangerang, Banten, tapi terkendala karena cuaca yang tidak baik ya. Ombak lumayan tinggi 1-2 meter. Untuk personil Korpol Airut Polda Banten dan Polda Metro juga praktis kita hentikan kegiatannya karena berbahaya bagi keselamatan. Baik Pak, untuk hari ini apakah nantinya ditunda atau bagaimana Pak? Ya, hari ini pasti nggak ada kegiatan ya. Jadi hari ini tidak ada kegiatan, kita lihat besok, lusa dan seterusnya. Artinya semua tergantung cuaca. Jadi kalau misalnya cuaca baik dan tidak beresiko bagi kita ya pasti kita akan melakukan pencabutan. Siap. Proses pembongkaran pagar laut ini akan kembali dilanjutkan jika cuaca sudah membaik. Informasi lainnya pemirsa, buntut dugaan kasus pemerasan, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan 3 oknum polisi lainnya menjalani patsus di Subdit Paminal Bitpropam Polda Metro Jaya. Sementara kuasa hukum korban pemerasan mengungkap fakta baru di mana kliennya telah merugi sekitar 17,1 miliar rupiah dan meminta Bintoro mengembalikannya.
Polda Metro Jaya memastikan Propam akan menyelesaikan penyidikan dan menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro terkait kasus dugaan pemerasan. Korban pemerasan juga telah diklarifikasi terkait adanya keterlibatan pihak selain AKBP Bintoro. Sementara 4 oknum polisi termasuk AKBP Bintoro menjalani penempatan khusus di Subdit Paminal Bipropam Polda Metro Jaya sejak tanggal 25 Januari lalu. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bipropam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bipropam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bipropam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. AKBP Bintoro membantah pernah berkomunikasi dan telah melakukan pemerasan 20 miliar rupiah terhadap tersangka kasus pembunuhan AN yang merupakan anak dari bos sebuah klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Sementara kuasa hukum tersangka pembunuhan AN dan B menyebut kliennya mengaku sudah merugi dengan nilai 17,1 miliar rupiah dan meminta Bintoro untuk mengembalikannya. Buktinya nanti akan kami bawa ke persidangan, ya, ke persidangan. Bukan bukti yang disampaikan yang beredar sama sekali 20 miliar. Yang ada adalah pengakuan klien kami dengan surat pernyataan itu 17,1 miliar. Namun di gugatan itu juga kami sampaikan 14, sekian miliar. Gitu, seperti bukan 20 miliar dan bukan mobil Ferrari, tapi adalah 17, sekian miliar sama mobil Lamborghini Aventador dan 2 motor. Klien kami sudah mengeluarkan uang atau kerugian totalnya 17,1 miliar. Itu pernyataan yang ditandatangani oleh klien kami. Dugaan pemerasan ini mencuat setelah kuasa hukum 2 tersangka pembunuhan memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ditujukan kepada 5 orang, salah satunya AKBP Bintoro atas kasus perbuatan melanggar hukum. Bintoro dan keempat tergugat diminta mengembalikan kerugian senilai 17,1 miliar rupiah, termasuk di dalamnya 1 mobil mewah dan 2 motor gede. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Prime pemirsa. Jenazah Basri, WNI korban penembakan petugas APMM, tiba di Bandara Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru Riau pada Rabu sore. Jenazah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Jenazah Basri, WNI korban penembakan petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM, tiba di Bandara Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru Riau pada Rabu sore. Jenazah disambut Direktur Pelindungan WNI Kemenlu, PJ Gubernur Riau dan pejabat lainnya serta perwakilan pihak keluarga. Pihak BP2MI mengatakan proses pemulangan jenazah almarhum berjalan lancar. Pemulangan jenazah dilakukan usai kerjasama antara pemerintah Indonesia dan KBRI Kuala Lumpur. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Indonesia mengucapkan banyak terima kasih, dan setelah ini kami akan mengantar rumah duka, termasuk nanti untuk memberikan santunan kepada keluarga. Sikap kita terkait kematian korban. Ya, hari ini kami fokus untuk pemulangan. Tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian sampai dengan membawa ke rumah duka. Lalu kami ikuti. Kami tidak tidur dari pagi sampai ke malam gitulah. Dari pagi ke pagi kami menunggu bagaimana ceritanya saudara kami ini, apakah pasti dan keadaan seperti ini. Kalau memang betul, kami sangat menerima apa adanya. Itulah takdir dari Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada beliau dan juga cobaan terhadap keluarga yang kami rasakan. Peti jenazah Basri diangkut dari terminal kargo bandara menuju rumah duka di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Pihak keluarga memakamkan jenazah di pemakaman Kecamatan Rupat, Pulau Rupat pada Rabu malam. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia mengecam penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh Malaysia. Rencananya nota diplomatik akan dikirim untuk meminta pemerintah Malaysia menggelar investigasi. Inilah rekaman pasca penembakan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM pada Jumat 24 Januari lalu. Penembakan diketahui terjadi di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia dan menimpa 6 imigran asal Indonesia, di mana 1 diantaranya meninggal dunia.
Kecaman diberikan pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. P2MI juga mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang terjadi. Ya, jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau gimana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi ada yang meninggal. Rencananya KBRI di Kuala Lumpur juga mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force. Sebelumnya, dari hasil investigasi sementara, penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih di iNews Prime pemirsa, tahun baru Imlek identik dengan hujan. Sejumlah kalangan menilai hujan di tahun baru Imlek kali ini merupakan ciri khas tersendiri. Namun menurut BMKG, hujan pada perayaan tahun baru Imlek merupakan fenomena musiman. Dalam kepercayaan Tionghoa dan Konghucu, turunnya hujan di tahun baru Imlek dipercaya sebagai keturunan dan keberkahan. Hujan juga melambangkan penyucian dan mencuci segala hal buruk dari masa lalu dan membawa kesegaran untuk memulai lembaran baru. Namun menurut BMKG, hujan saat tahun baru Imlek merupakan musiman yang jatuh pada bulan Januari atau Februari. Secara meteorologis, hujan sering turun di sekitaran perayaan Imlek berkaitan dengan pola cuaca dan musim yang sedang berlangsung di banyak negara, termasuk Indonesia. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi terjadinya hujan saat Imlek. Di antaranya pengaruh monsun Asia. Monsun Asia ini adalah angin musiman yang membawa uap air dan mencapai puncaknya pada Januari-Februari bertepatan dengan Imlek. Aktivitas gelombang tropis juga berperan dalam meningkatkan curah hujan saat Imlek. Selain itu, ada faktor pemanasan laut dan uap air. Suhu air laut yang hangat berpengaruh pada pembentukan awan hujan pada Januari dan Februari, sehingga memungkinkan terjadinya hujan lebat saat Imlek. Perayaan Imlek di sejumlah daerah berlangsung meriah. Di Semarang, Jawa Tengah dan di Yogyakarta, perayaan Imlek dimeriahkan dengan atraksi barongsai. Sementara di Medan, Sumatera Utara, ratusan jemaah Wihara Maitreya menghiasi wihara dengan ribuan lampion ular. Meski diguyur hujan deras, perayaan pergantian tahun baru Imlek di kota Semarang berlangsung meriah. Ribuan orang hadir memadati kelenteng Sampokong untuk melihat hiburan yang disajikan seperti atraksi barongsai dan hiburan artis nasional. Perayaan Imlek kali ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra. Sebenarnya kelenteng Sampokong ini juga menggambarkan toleransi itu ya, di masa yang lalu antara agama Islam dan agama Tao pada waktu itu. Konghucu juga itu sudah hidup berdampingan secara damai, dan kita tahu bahwa Laksamana Chengho itu seorang yang beragama Islam, dan nakoda kapalnya itu Wang Jinghong, makamnya ada di sini. Di kelenteng Sampokong ini yang oleh masyarakat Jawa disebut sebagai Jayabudi, dan itu sebenarnya pelambang kerjasama yang harmonis antara Islam dan Konghucu Tao di masa yang lalu, dan saya kira di masa-masa yang akan datang persaudaraan, persahabatan antara lintas agama ini akan terus terjalin. Sementara itu, PT KAI Daop 6 menggelar atraksi barongsai di Stasiun Besar Yogyakarta untuk memeriahkan perayaan Imlek. Barongsai juga masuk ke dalam gerbong kereta api untuk menghibur para penumpang. Stasiun Yogyakarta juga dihiasi dengan ornamen bernuansa Imlek, termasuk baju yang dikenakan oleh petugas. Atraksi barongsai untuk merayakan Tahun Baru Imlek tersebut digelar di 13 stasiun secara serentak, termasuk di Stasiun Besar Yogyakarta.
Di Medan, Sumatera Utara, umat menghias vihara Maitreya dengan hiasan ular serta ribuan lampion yang tergantung di bagian depan vihara. Setidaknya sebanyak 5.000 lampion serta dekorasi gerbang ular ala negeri tirai bambu terpasang guna mempercantik vihara Maitreya yang berada di Komplek Cemara Asri, Medan, Sumatera Utara. Tak hanya lampion dan hiasan ular, vihara Maitreya juga menyediakan puzzle doa yang dipercaya dapat mengantarkan doa kepada Tuhan. Tim Liputan iNews melaporkan.